128 ASN dipecat akibat bolos kerja, PNS paling banyak. Pemerintah berencana membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN termasuk CPNS mulai 2026. Salah satu sebabnya banyak ASN yang diberhentikan karena pelanggaran disiplin, yakni bolos kerja. Kepala BKN sudah sekaligus Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau BPASN, Sudan Arif Fakrullah, mengungkapkan total ASN yang telah diberhentikan akibat bolos kerja sebanyak 128 ASN. Total itu terdiri 75 ASN yang dipecat sepanjang 2025 dan 53 ASN selama tahun berjalan pada 2026. BPASN melakukan penindakan bagi ASN yang mengajukan permohonan banding administratif antara lain karena diberhentikan akibat tidak masuk kerja atau bolos kerja, kata Sudan kepada CNBC Indonesia hari Jumat kemarin. Dari total 75 ASN yang diberhentikan karena tidak masuk kerja pada 2025, paling banyak berasal dari formasi PNS yang mencapai 64 orang, lalu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 11 orang. Selanjutnya pada periode 2026 yang hingga kini tercatat diberhentikan akibat bolos kerja sebanyak 53 ASN. Paling banyak masih berasal formasi PNS dengan jumlah mencapai 49 orang dan 4 orang merupakan P3K. Lalu bagaimana untuk peluang P3K menjadi PNS di informasi ini ya sahabat-sahabat? Yang pasti terkait dengan informasi ini adalah pemecatan dari ASN karena bolos kerja. Dan termasuk P3K juga ada yang sudah terdampak. Jadi ada 15 orang untuk 2025 sampai 2026 bulan Juli ya sahabat-sahabat. Dengan catatan ini maka secara keseluruhan PNS yang diberhentikan akibat bolos kerja sebanyak 113 orang, sedangkan P3K hanya sebesar 15 orang. Selanjutnya, menurut Sudan banyak alasan dibalik tidak masuknya kerjanya para ASN itu, mulai dari sakit tanpa keterangan dokter, alasan tempat kerja jauh atau terpencil, merawat orang tua, hingga permasalahan ekonomi maupun rumah tangga. Saat rapat kerja dengan Komite 1 DPD RI pada Juni 2026, Sudan mengungkapkan banyak ASN yang terkena pemecatan buat kebutuhan pengadaan CSN 2026 menjadi strategis. Jadi untuk kebutuhan tahun depan itu tesnya harus sekarang karena ada masa calon pegawai. Ada orientasi, ada persiapan, kata Sudan saat menghadiri rapat kerja dengan Komite 1 DPD. Selain itu, ia mengungkapkan saat ini banyak jabatan yang juga memerlukan formasi ASN bukan berdasarkan perjanjian kerja, melainkan formasi PNS seperti guru atau dosen. Dan untuk jabatan-jabatan seperti guru itu memang guru dan dosen itu memang perlu jabatan yang sangat panjang, jadi tidak bersifat kontraktual karena ini jabatan fungsional yang bersifat durasi jangka panjang, ucap Sudan. Perlu diketahui ya sahabat-sahabat, terkait dengan pelaksanaan ataupun pengadaan P3K khususnya untuk formasi guru dan dosen itu sebetulnya kurang pas ya sahabat-sahabat, menurut beberapa ahli maupun menurut beberapa praktisi pendidikan. Lalu bagaimana untuk status guru yang masih P3K maupun dosen? Kalau dosen sudah ada kesempatan untuk di PNS-kan, lalu bagaimana untuk guru? Karena satu payung hukum antara guru dan dosen, maka ini kesempatannya sebetulnya sama. Lalu bagaimana untuk sahabat-sahabat nakes dan teknis? Sebetulnya ini juga sama. Karena di Damkar ya sahabat-sahabat, Damkar, Satpol PP itu sebetulnya semuanya juga harus PNS. Ada yang mengatur undang-undangnya seperti itu. Jadi alangkah lebih bijaknya dari pemerintah juga segera memberikan kepastian bahwasanya untuk sahabat-sahabat yang sekarang diangkat P3K harus juga diangkat menjadi PNS. Karena apa? Kebutuhan memang sangat mendesak dan urgent sekali. Terkait dengan hal tersebut tidak menutup formasi PNS ya sebetulnya sahabat-sahabat. Tetap karena pegawai ASN itu sebetulnya masih banyak kekurangan. Hanya saja mengalihkan status dari P3K ke PNS dengan format maupun jumlah yang sama ya sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi hanya merubah statusnya saja, namun untuk jumlah pegawainya tetap sama, seperti itu kan logikanya, seperti itu sahabat-sahabat. Dan terkait dengan penggajian itu juga logikanya harusnya masuk di APBN. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, terus kita perjuangkan agar nanti untuk sahabat-sahabat P3K bisa diangkat menjadi PNS. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.